Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih semangat. Alhamdulillah juga kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap bisa bersama-sama bergabung dalam kegiatan workshop di hari ketiga. Dan kita tetap berharap bisa menyelesaikan workshop kita ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengerjakan tugas seperti yang disampaikan oleh Bapak pemateri sebelumnya dan begitupun pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini materi kita adalah optimalisasi Google Form untuk asesmen guru. Nah, kami sebelumnya masih tetap bersama kami, saya Kasmawati, komunitas MGMP Bahasa Inggris SMK Kabupaten Sopeng sebagai pelaksana workshop kita pada malam hari ini. Dan Bapak pemateri kita pada malam hari ini yaitu Bapak Muhammad Takwim Makurade Eskom MM. Jadi beliau sehari-harinya mengajar di SMKN 1 Sopeng. Pak Takwim juga merupakan guru penggerak angkatan kelima dan merupakan pengajar praktik angkatan 10 Kabupaten Sopeng. Tentunya Bapak pemateri kita tidak asing lagi bagi kita semua. Ya, salah satu alumni guru penggerak. Ya, tentunya bisa memaksimalkan untuk materi kita tentang optimalisasi Google Form untuk asesmen guru. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Takwim Eskom MM untuk mempresentasikan materinya pada malam hari. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Ibu Kasma. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta MGMP, peserta pelatihan workshop 5. Jadi malam ini kita akan berbagi materi tentang pemanfaatan Google Form dalam asesmen guru. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi layar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi Google Form, mungkin sedikit pengantar dari saya. Apa sih sebenarnya asesmen itu dan bagaimana sebenarnya asesmen itu berlangsung dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi asesmen itu dalam proses pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengumpulan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Hasilnya kemudian nanti digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ini saya ambil dari Panduan Pembelajaran Asesmen Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, ya, nomor 22. Kemudian, nah mari kita lihat apa sih sebenarnya asesmen dalam kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu. Jadi asesmen dalam kurikulum Merdeka, nah ini yang dianjurkan dalam kurikulum Merdeka itu, ya, jadi waktu saya ambil
apa namanya materi ini, ya di situ memang ditulis yang dianjurkan. Ya, jadi sifatnya dianjurkan. Jadi yang pertama adalah asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif. Ya. Eh, nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bagaimana membuat asesmen diagnostik melalui Google Form, kemudian asesmen formatif, kemudian juga asesmen sumatif. Insya Allah mudah-mudahan waktu yang kita gunakan nanti ke depan selama 2 jam ini bisa mengakomodir semua praktikum kita malam ini, belajar membuat asesmen di Google Form, baik di asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif. Ya, Bapak Ibu, asesmen diagnostik itu jadi merupakan penilaian pembelajaran pada kurikulum merdeka yang dilakukan guru terhadap peserta didik sebelum guru merancang pembelajaran. Nah, mengapa kita butuh asesmen diagnostik, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi dalam pembelajaran itu kita harus tahu ya gaya belajar peserta didik. Nah, sebelum melakukan asesmen atau pembelajaran dalam pembelajaran kita, maksud saya, nah itu dibutuhkan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter dari siswa kita. Ya, jadi kita tidak bisa serta-merta melakukan pembelajaran ya, tanpa mengetahui gaya gaya belajar peserta didik kita. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah memperoleh hasil dari asesmen diagnostik, kita sudah bisa menetapkan seperti apa gaya belajar mereka, kemudian bagaimana nanti kita membawakan pembelajaran kita dalam kelas. Nah, misalnya apakah kita nanti bisa melakukan diferensiasi. Nah, diferensiasi seperti apa? Apakah dia diferensiasi proses, apakah diferensiasi produk atau apakah diferensiasi konten. Jadi kesemuanya itu bergantung pada hasil asesmen diagnostik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa beberapa slide yang harus saya skip, mengingat tadi saya coba melakukan uji coba. Nah, lumayan butuh waktu juga untuk melakukan untuk mempraktekkan. Jadi hanya beberapa slide mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang paling penting ya ini asesmen sumatif. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jadi asesmen itu posisinya dalam pembelajaran itu digambarkan sebagai berikut. Ya, nah ini asesmen diagnostiknya ya dilakukan pada sebelum pembelajaran berlangsung. Kemudian asesmen formatif itu dilakukan selama pembelajaran, baik itu di awal, di tengah atau di akhir pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif. Nah, ini asesmen sumatif ini dilaksanakan di akhir pembelajaran ya, tapi mencakup semua topik pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, dalam menggunakan asesmen, nah, kita itu sebenarnya butuh instrumen, ya, instrumen asesmen. Nah, instrumen itu bisa mencakup rubrik, kemudian checklist, kemudian catatan anekdotal dan grafik perkembangan. Ya. Nah, instruksi ini nanti digunakan untuk dikembangkan ya, menjadi teknik, ya, teknik penilaian atau asesmen. Nah, ada beberapa teknik penilaian asesmen yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah observasi, kemudian yang kedua adalah kinerja, kemudian project dan tes tertulis. Nah, dalam hal ini untuk pembelajaran kita untuk topik kita malam ini, kita akan belajar teknik penilaian atau teknik asesmen menggunakan tes tertulis. Nanti seperti apa? Ya, jadi asesmen yang kita siapkan itu tadi sudah saya sampaikan ya, bisa berupa rubrik ya, atau bisa berupa catatan-catatan yang kita siapkan
untuk dipindahkan ke dalam tes tertulis. Nanti tes tertulisnya itu kalau kita paper based berarti ya kita lakukan seperti biasa, kita ketik rapi, kemudian kita buat misalnya dalam Excel atau Word. Nah, nanti kemudian kita beri keterangan di situ, misalnya centang nilai skor 1, 2, dan 3, dan seterusnya berdasarkan rubriknya. Nah, tapi kalau kita menggunakan aplikasi yang tidak berbasis tes, misalnya Google Form, nah, itu modelnya lain lagi. Jadi keputusan kita apakah kita menggunakan paper based atau komputer based atau aplikasi berbasis aplikasi. Nah, untuk malam ini Bapak Ibu, ini singkat saya untuk menyampaikan salah satu contoh asesmen. Ibu Kasmah, Ibu Kasmah. Iya, Bu Kasmah. Ibu Kasmah, nanti tolong contoh asesmennya dibagi buat teman-teman. Tadi saya sudah kirim contoh asesmen di Ibu Kasmah. Nah, ini contoh asesmen pertama yang saya tampilkan. Nah, ini contoh asesmen pertama itu di sini tertulis rubrik, ada 14 rubrik. Nah, kemudian ke-14 ini sebenarnya sudah mencakup gaya belajar murid. Nah, di sini ada ditulis keterangan, misal siswa melakukan checklist di nomor 1 sampai 5, maka dia adalah tipe auditory. Kemudian nomor 6 sampai nomor 10, nah itu adalah tipe visual. Kemudian nomor 11 sampai nomor 14 itu adalah tipe kinestik maksud saya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh asesmen pertama. Nah, bagaimana kita membuat dalam Google Form? Ya, nanti Bapak Ibu saya paparkan insya Allah. Kemudian di contoh yang kedua, ini contoh asesmen yang kita kembangkan, ya model checklist juga. Ya. Misalnya pertanyaan yang sifatnya kalau kita menggali informasi, misalnya apakah anak tersebut termasuk visual, kinestik, atau auditory. Nah, ini ditulis di sini, kemudian di sini dilakukan centang. Apakah sering, apakah kadang-kadang, atau jarang. Ya. Nah, bagaimana memindahkan asesmen ini ke dalam Google Form. Nah, ini asesmen diagnostik. Nanti berikutnya kita akan praktikum juga. Nanti saya akan mencontohkan bagaimana membuat asesmen formatif. Kemudian apabila cukup waktu kita akan akhiri dengan asesmen sumatif. Baik Bapak Ibu, sampai di sini saya kembalikan dulu ke moderator. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi tadi sudah dipaparkan penjelasan tentang asesmen. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait dengan materi asesmen kita pada malam hari ini, ya disilahkan. Iya. Jadi, ya. Bu Kasmah. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Mohon yang instrumennya ini di-share di grup, kemudian kita praktekkan untuk Google Form contoh asesmen yang pertama. Iya. Iya, kemudian sesudah itu kita masuk lagi Google Form menggunakan asesmen yang kedua ini. Iya. Oke, yang pertama dulu, di-share saja dulu. Tapi Bu Kasmah tadi saya sudah kirim ke Bu Kasmah. Saya sudah kirim di grup chat. Ya, Bapak Ibu silakan download. Bisa kemudian kita mulai. Iya. Bisa ditutup dulu layarnya baru kita. Oh ya, silakan. Iya. Bisa saya mulai Bapak Ibu? Belum. Bisa ditutup dulu lah share screen-nya dulu. Oh, ya. Ada juga saya
saya share di grup WA. Ada juga di kolom chat. Kolom chat. Ada juga di grup chat saya kirim. Ya, belum bisa masuk karena ini masih Ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Saya lanjut. Dulu baru terputar. Oke, silakan Pak Wiwin. Iya. Ya, silakan Pak. Iya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah. Iya. Baik. Nah, untuk kalau ini kelihatan Bapak Ibu di layar. Ya. Drive saya. Oh, kalau yang contoh tes ini tidak ya? Ya. Drive saya kelihatan. Yang model contoh tes, Bu. Ini kelihatan tidak, Bu? Yang Word. Tidak Pak. Tidak, Pak. Oh ya, sebentar. Mana Ibu? Ya. Contoh tes. Ya. Kalau ini? Drive saya. Ya, oke. Bapak Ibu, saya mulai. Jadi pertama kita akan melakukan atau membuat asesmen untuk diagnostik. Ya, jadi contoh diagnostik sudah saya share melalui Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kebiasaan apa namanya yang biasa saya lakukan, saya membuat folder dulu di apa namanya Google Drive saya. Kemudian misalnya saya beri nama folder tersebut dengan nama misalnya assessment 2024 ya, buat ya. Nah, kemudian di assessment 2024 ini saya kemudian buat Google Form ya. Formulir kosong ya Bu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi untuk yang pertama izin saya mulai dari tabel ini Bapak Ibu. Tabel kedua ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana cara memindahkan model apa namanya model assessment seperti ini ke dalam Google Form? Nah, jadi yang pertama ya di Google Form tadi ya, kita sesuaikan misalnya judul ya.
Judul kita beri nama asesmen diagnostik. Ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau beri tema, boleh ya. Mau langsung diberi tema, kemudian pilih gambar, ya. Ya. Misalnya saya pilih gambar, saya ambil dari web, misalnya sorry. Ya, oke. Ya. Nah, asesmen diagnostik. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan copy-copy, ya, seperti biasa copy paste dari uh, form yang sudah kita siapkan, asesmen yang kita sudah siapkan seperti ini, ya. Ya, kita mulai misalnya uh, kita buat dulu untuk, yang pertama kita ini ya Bu ya, kita beri dulu identitas, ya, jangan lupa identitas. Jadi Bapak Ibu misalnya setelah bagian ini kita break dulu, ya. Ya, kita break misalnya tambahkan bagian, ya. Nah, di sini kita tulis misalnya visual. Ya. Kita bold. Ya. Nah, setelah kita tambahkan bagian seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan pertanyaan. Ya, jadi dengan menggunakan tombol tambah di bagian atas ini, ya, kita tambahkan. Ya, kita pindahkan pertanyaannya. Ya. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang, di sini opsi yang akan kita gunakan, ya, untuk jawaban dari asesi kita, ya, kita gunakan misalnya skala, karena kita akan menggunakan skala, ya. Kemudian dari contoh asesmen di sini ada 3 skala yang digunakan. Jadi kita tulis misalnya kalau jarang itu dia nilainya 1, kadang-kadang 2, kemudian sering itu 3. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya. Ya, 1 sampai 3. Jadi kita gunakan skala linear Bapak Ibu, ya. Kemudian, ya, kita tulis labelnya, ya. Kalau 1 itu jarang, kemudian 3 itu sering, ya. Kemudian jangan lupa ini wajib diisi Bapak Ibu, ya. Ya. Kemudian dengan cara yang sama ini saya duplikat saja Bapak Ibu, ya, saya duplikat, saya batasi 3 pertanyaan saja. Ya, ini pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua nantinya. Pertanyaan kedua saya copy, saya ambil. Ya. Kemudian saya pindahkan. Ya. Saya paste. Jadi ini sudah apa namanya? Ini nilainya tetap Bapak Ibu karena tadi saya melakukan copy paste aja. Jadi hanya pertanyaannya yang berubah. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, ya. Ini pertanyaan kedua, ya. Maaf, salah copy paste. Ya. Pertanyaan kedua.
Saya berbicara. Oke, kemudian pertanyaan ketiga. Ya. Nah, ini saya sudah memindahkan 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Nah, Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke pertanyaan kinestik. Saya batasi saja sampai 3 pertanyaan Bapak Ibu untuk mengefisiensikan waktu. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum melakukan break halaman, ya Bapak Ibu, nah Bapak Ibu harus berada di pekerjaan terakhir tadi. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu kursornya berada di pekerjaan terakhir, kemudian Bapak Ibu break. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini berikutnya adalah visual. Audiotory. Ya. Tadi visualnya sudah Bapak Ibu. Saya bold, Ctrl B. Nah, Bapak Ibu tinggal ini saya hapus dulu. Tinggal menambahkan pertanyaan lagi dengan cara yang sama. Bapak Ibu tinggal klik ini. Ya. Di sini pilihannya adalah skala linier. Kemudian pindahkan pertanyaannya. Ya, auditory. Ya. Saya berbicara pada diri sendiri pada saat beraktivitas. Ya. Ctrl V. Nilainya 1 sampai 3. Ya. 1 itu jarang. Ya. 3 itu sering. Dengan cara yang sama seperti tadi waktu kita membuat pertanyaan untuk visual, jadi ini tinggal kita duplikat. Ya. Kita gandakan Bapak Ibu sebanyak 3 pertanyaan. Nah, nanti tinggal kembali ke pertanyaan kedua untuk auditory, kemudian ambil pertanyaan keduanya dari Word Bapak Ibu, kemudian pindahkan. Ya. Dengan cara yang sama, ambil pertanyaan ketiga. Kemudian pindahkan. Ya. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu selesai untuk auditory. Nah, terakhir kita buat untuk kinestik. Ya, dengan cara yang sama Bapak Ibu kursor berada di posisi terakhir ya dari pertanyaan kita, kemudian kita break lagi untuk pindah halaman nantinya. Kemudian Bapak Ibu tambahkan ya kinestik. Nah, ya. Nah, untuk sementara hasilnya seperti ini Bapak Ibu dengan cara yang sama seperti tadi. Kita tinggal copy paste pertanyaannya ya, dari kinestik. Saya berbicara dengan lambat. Pertanyaan pertama. Kemudian saya duplikat. Saya pilih skala linier 1 sampai 3. Kemudian di sini skala 1 adalah jarang, 3 adalah sering. Ya, maaf Bapak Ibu ada yang kelupaan. Tadi semua itu wajib diisi ya Bapak Ibu. Ya. Wajib diisi, jadi semua ya opsi toggle wajib diisi ini diaktifkan. Ya, namanya tombol toggle. Ya, toggle-nya diaktifkan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau toggle ini diaktifkan berarti semua pertanyaan ini wajib dijawab oleh siswa Bapak Ibu. Ya. Visual. Oke, Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi kita sudah punya pertanyaan-pertanyaan untuk ini saya lanjutkan Bapak Ibu ya.
Nah, ini tinggal saya duplikasi, lakukan duplikat. Kemudian saya kopas lagi pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua saya kopas. Pertanyaan ketiga. Ya. Oke, Bapak Ibu. Seperti ini hasilnya untuk sementara, Bapak Ibu. Ya, nah untuk menambahkan identitas, Bapak Ibu, identitasnya taruh di bagian sini, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi setelah judul ini kita tambahkan identitas, misalnya nama, kelas, atau NIS siswa ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kita aktifkan kursor di sini, kemudian kita tambahkan, ya, tambahkan elemen lagi, misalnya identitas, ya, nama itu jawaban singkat, ya. Ini saya duplikat juga, ya, saya kelas, ya, kelas boleh pakai dalam hal ini misalnya saya pilih drop down, kemudian tulis kelasnya misalnya 10 APH 1. Nah, jadi Bapak Ibu boleh masukkan beberapa kelas sekaligus, misalnya 11 APH. 14 APH. Nah, jadi kita sudah ada identitas, nama, kelas, ya. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya NIS, ya. NIS, ya. Nah, NIS ini jawaban singkat, ya. Kemudian, ya, nah, saya kira sudah selesai Bapak Ibu sampai di sini. Nah, sampai kita memasukkan ketiga bagian ini, baik visual, ya, auditory, kemudian kinestik. Bapak Ibu silahkan lakukan setelan dulu, ya, setelan. Jadi seperti yang tampak di layar, karena ini bukan kuis Bapak Ibu, ya. Nah, ini bukan kuis, jadi ini kita tidak aktifkan. Kemudian jawaban, batasi jawaban ke satu jawaban saja, ini diaktifkan. Jadi artinya Bapak Ibu nanti hanya membolehkan satu kali siswa untuk mengirim atau mengkonfirmasi jawaban mereka, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang lain, ya, saya kira itu aja Bapak Ibu. Ya, yang banyak opsi yang banyak itu kalau misalnya kita aktifkan sebagai kuis, ya, maka ada tambahan pengaturan lagi untuk setelahnya Bapak Ibu. Nah, tapi karena ini bukan kuis, ya, nah, jadi ini tidak diaktifkan, ya. Kemudian batasi ke satu jawaban. Oh ya, untuk satu jawaban ini Bapak Ibu, saya sarankan apabila misalnya nanti Bapak Ibu mau mereview, ya, sampai Bapak Bapak Ibu betul-betul yakin asesmennya sudah dirasa lengkap, bagus, sebelum di-share, ini jangan diaktifkan dulu, batasi ke satu jawaban, supaya Bapak Ibu bisa melakukan percobaan mengulang-ulang sendiri hasil asesmen yang Bapak Ibu sudah buat, ya. Nah, jadi setelah itu Bapak Ibu bisa review dan nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nama, ya, misalnya saya tulis misalnya Ibu Kasmawati. Ibu Kasmawati. Ya. Kemudian kelas,
kemudian siswanya memasukkan NIS, ya. Nah, kemudian ya, nah nanti Bapak Ibu ya seperti yang tampak di layar ya, siswa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan visual dulu. Nah, karena tadi kita sudah break halaman berdasarkan gaya belajar. Ya, yang pertama itu ditampilkan visual dulu sebanyak 3 pertanyaan. Ya, misalnya dijawab, saya termasuk orang teratur dan rapi, kadang-kadang ya. Misalnya saya jawab seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian saya berbicara pada seni pada saat beraktivitas. Ya. Ya, saya beri nilai 1. Ya. Kemudian kinestik, misalnya saya jawab semua rubrik dengan poin 3 Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang saya kirim jawaban. Ya. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah untuk melihat hasil, nah untuk melihat hasilnya Bapak Ibu, nanti di bagian jawaban ini ya, ada link spreadsheet seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik link spreadsheet-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu buat spreadsheet baru. Spreadsheet-nya ada di sini. Nah, ini ada di sini di kolom di apa namanya sudut kanan atas. Ya, buat. Ya. Nah, hasilnya Bapak Ibu seperti ini. Nah, ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah punya hasil seperti ini, nah tinggal mengelola Bapak Ibu. Nah, di sini kan apa namanya tidak jelas tampilan mana auditory, yang mana kinestik, yang mana visual. Jadi kita bisa lakukan dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini ya ini saya sorot dulu. Kemudian, iya. Nah, saya hitung sampai 3. Tadi ada 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Berarti sampai di sini, Ibu ya, Bapak Ibu. Ini adalah ya, ini visual. Ini adalah kinestik dan ini adalah auditory. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu, karena kita sudah punya skalanya, ya sesuai dengan petunjuk di rubrik kita di file Word. Nah, ini hasilnya kita jumlah. Jadi saya sisipkan dulu, saya sisipkan kolom di sebelah kiri. Ya. Ini seharusnya warna kuning. Nah, ini kemudian saya jumlah sama dengan sum. Ya. Sum. Oops. Ya. Ya. Ya, 5. Dengan cara yang sama, saya sisipkan kolom di sebelah kiri. Ya, warnanya hijau. Ya. Sama dengan sum. Punya 3. Dan ini saya summary. Ya, bentar. Hasilnya 9. Nah, Bapak Ibu, nanti tinggal Bapak Ibu tambahkan label. Misalnya di sini adalah judul visual. Ya, ini hasil dari ini auditory, siswa yang belajar gaya auditory. Kemudian ini siswa yang belajar dengan gaya kinestik.
Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu untuk model skala ya Bapak Ibu ya, seperti yang tampak di layar, yang menggunakan model skala seperti ini, 1 sampai 3. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah dapat seperti ini ya, dari hasil misalnya visualnya 5, ya, auditorinya 3, ya, kinestiknya 9. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat misalnya bahwa jawaban anak ini, dari keseluruhan jawaban anak ini ya, poin tertinggi adalah poin yang diisi misalnya kinestik, nah, karena nilainya 9. Nah, nanti dari hasil ya, dari hasil angket yang kita sebar nanti melalui Google Form ini, kita sudah bisa mengambil keputusan bahwasanya ya, anak kita apakah dia gaya belajarnya visual, auditori, atau kinestik, ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah punya ini, Bapak Ibu sudah bisa melakukan diferensiasi, ya, apakah diferensiasinya misalnya yang di konten, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat nanti siswa A dengan kinestik, berarti Bapak Ibu harus punya pembelajaran dengan konten-konten yang menggunakan kinestik, ya. Ya, kemudian apakah dia nanti diferensiasi Bapak Ibu adalah proses, ya, atau diferensiasi Bapak Ibu nanti adalah misalnya produk. Nah, nanti produk siswa itu Bapak mencari apa namanya, memilihkan tugas untuk memberdayakan siswa yang apa namanya, gaya belajar kinestik. Nah, misalnya apakah misalnya dengan membuat apa, kalau kinestik itu berarti penugasan Bapak Ibu ya, ya, karena anaknya cenderung bergerak terus, ya. Ya, anak-anak kinestik itu kalau dia diberdayakan misalnya membuat Canva misalnya, dia akan responnya akan cepat Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga dengan visual ya. Kalau visual tersebut tinggi, berarti nanti kita di diferensiasi produknya kita pada saat memberi pelajaran itu ya, kita carikan model tugas yang memberdayakan visual anak tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk sementara saya kembalikan ke moderator sebelum lanjut Bapak Ibu. Ya. Halo, Bu Kasma. Moderator. Oh sorry, saya termute. Tidak perhatikan. Bicara sendiri. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan cara pembuatan Google Form dengan model skala. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berbagi screen untuk diperlihatkan ke Bapak pemateri kita, atau ada pertanyaan yang terkait dengan pembuatan Google Form tadi. Ya, kami persilahkan sebelum Bapak pemateri melanjutkan. Ya, tapi Bu Kasma. Iya Pak Bur silakan. Tadi ini asesmen yang pertama modelnya Skala. tadi skala Likert. Jadi ini tugas yang pertama, teman-teman bisa 3 siswanya atau 5. Nanti tugas yang masuk itu ya, bukan siswa yang kerja, kita saja yang kerjakan dengan nama yang berbeda. Ya, supaya nanti bisa terinput di sistem, dilihat kategori mana siswa berada tadi di kinestetik, audio, visual. Nah, itu yang pertama. Terus pertanyaan saya, Pak Wiwin. Ya, silakan Pak. Gimana siswa tahu itu bahwa nilainya 2 itu kadang-kadang ada saya lihat itu. Oh ya Karena Pak. juga di petunjuk. Ya, ya betul Pak. Ini kalau kita mau modifikasi saya juga pikirnya begitu Pak. Nah, nanti sebelum misalnya dibagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa jelaskan ke siswa. Nanti nilainya misalnya kalau dia 1 berarti anak-anakku pilihannya adalah jarang. Nah, kalau misalnya anak-anakku sekalian pilih 2 berarti kadang melakukannya. Kalau 3 berarti sering.
Ya, hanya bisa disampaikan seperti itu Bapak. Karena ya forum itu apa namanya di tadi waktu kita menetapkan skala hanya memasukkan Pak rentang tertinggi dan rentang paling rendah. Ya. Kemudian skala di bagian-bagian tengah itu tidak Pak. Jadi kita masukkan hanya dua Pak. Jadi skala teratas dan skala apa namanya terendah dan skala tertinggi Bapak ya. Pak Bu. Ya. Oh, Iya. iya, iya, iya. Tapi memang di situ tidak ada jalannya memang paling untuk memasukkan itu kadang. Oh ya, saya bisa ini beri contoh lagi untuk ada cara lain yang bisa kita gunakan. Izin saya berbagi layar Bapak Ibu. Ya. Ya, saya kembali ke pertanyaan. Kemudian ya saya tambahkan break ya Bu ya. Break. Oh, sorry. Ya, saya tambahkan break lagi. Ya, kemudian nah ini misalnya saya tulis kembali di sini misalnya visual. Ya. Bapak Ibu bisa gunakan ya kita gunakan elemen lagi. Ya, saya tambahkan dulu elemen, kemudian pilih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih kisi pilihan ganda. Ya. Nah, misalnya saya copy dari sini Bapak Ibu ya. Ya. Pertanyaannya ya saya menghafal dengan cara belajar dan melihat ya. Di sini saya tulis jawaban. Ya. Sering ya. Kemudian sorry, saya mulai dengan jarang, kemudian kadang, kemudian sering. Ya. Nah, bisa dilakukan seperti ini Pak Bun. Ya, jadi jawaban, jarang, jadi ditulis di pada baris jawaban misalnya, kemudian kolomnya kita tulis jawaban dari apa namanya skala. Nah, misalnya jarang, kadang, sering. Ya. Ini saya duplikasi lagi. Sambil pertanyaan lain. Ya. Nah, oke. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Iya. Saya harus tulis nama lagi misalnya Pak Win kelas. Ya. Saya harus sampai terakhir Bapak Ibu sambil ya sampai ke nah ini Bapak. Hasilnya seperti ini. Pak. Ya, jadi saya apa namanya kalau kita apa namanya pilih elemen yang pilihan ganda itu ya hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada tulisan jarang, kadang, sering. Cuma kalau kita mengerjakan dengan cara seperti ini, ya nanti mengolah jawabannya itu lain lagi Bapak Ibu. Nah, ya, kalau ini memang secara apa namanya, secara tampilan ya memang memenuhi ini membuat siswa kita gampang memilih tanpa menjelaskan lagi kalau nomor satu itu jarang, nomor dua kadang, atau nomor tiga sering. Karena opsi dengan ininya keterangannya sudah jelas Bapak Ibu. Nah, tapi mengolah di lain sisi mengolah jawabannya itu nanti
Bapak Ibu harus menggunakan rumus untuk mencari nilai yang sering muncul. Nah, apakah nilai sering atau nilai kadang atau nilai jarang. Nah, rumus yang digunakan kira-kira apa Bapak Ibu? Nah, kalau biasanya rumus yang saya gunakan adalah count if di Excel. Nah, misalnya saya kirim jawaban ini Bapak Ibu, ya. Nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nah, sering. Nah, ini tadi ada jawaban, saya membuat 2 soal dengan model seperti itu. Ya, jadi cara untuk mengetahui untuk membuat rumusnya apakah dia bergaya gaya belajar anak kita kinestik, visual atau auditory itu ya misalnya saya menggunakan rumus sama dengan count if ya count if kemudian ini saya rentang ya kemudian koma kemudian nah karena kita mencari nilai yang paling sering berarti yang kita tulis keterangannya adalah sering berarti. Ya, deskripsinya sering. Nah, error. Oops, harus pakai tanda petik. Maaf Bapak Ibu. Ya, kemudian saya tulis sering. Ya. Count if P3 sama dengan sering. Oh. Oops. Pakai titik koma coba Pak. Petik Pak ini. Petik ya. Titik Ya, tanda ini, Pak. tanda komanya Pak ya. Coba pakai titik koma. Titik koma. Seperti saya kenal suara ini. Ahlinya Excel Pak. Kalau ahlinya Excel yang sudah bilang, betul Pak. Terima kasih Pak Amir. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan rumus count if. Ya. Ke atas itu kota Pak. Ya, jadi kita bisa mendapatkan nilai seperti yang tampak di layar Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal pilihannya apakah Bapak Ibu mau menggunakan cara pertama atau mau menggunakan cara kedua. Saya sih sebenarnya cenderung menggunakan cara pertama karena tinggal menghitung dalam menghitung Cara dengan pertama ya. bagus. Ya. Oke, Bapak Ibu. Oke. Saya kira untuk asesmen diagnostik sudah selesai Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita pindah ke asesmen asesmen formatif Bapak Ibu? Ya. Ya. Saya kira bisa lanjut Dinda. Ini juga sudah ada file nanti dikirim. Kita perhatikan nanti setelah ini. Iya. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan ke asesmen sumatif. Iya. Bisa sedikit Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Ada Pak Amir, ya silakan. Ya, Pak. Silakan Pak. Ini file rubrik gaya belajar. Ada 3 contoh Pak ya? Iya, ada 3 contoh Pak. Iya. Yang kedua dengan yang ketiga itu sebenarnya sama Pak. Iya. Ya. Oh ya, cuman mungkin rubrik pertanyaannya berbeda Ya. dari sumber yang berbeda. Ya. Nah, terus kalau misalnya yang contoh pertama, kalau teknisnya untuk Google Form, karena saya lihat di sini rumusnya bila lebih banyak memilih pernyataan nomor 1 sampai dengan 5 tipe auditori. Iya. Berarti pertanyaan pertama, jika memilih pertanyaan pertama sampai 5, Iya. itu auditori. Begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Iya. Berarti kira-kira kalau teknisnya nanti ini Pak, instruksinya kepada Nana, apakah hanya disuruh memilih 5 di antara 14 atau? Ya, dia kalau menurut saya Pak Amir, saya tampilkan dulu Pak. Ya. Iya. Ya.
Nah, anak-anak kan akan centang sesuai dengan kondisi seharusnya, Pak. Ya, kalau misalnya 1 sampai dia centang semua atau dia centang semua, Ah, ya mungkin anak-anak itu memang punya tipe gaya belajar yang apa sih? bebas. Ya, maksudnya pada saat kinestik dia bisa, pada Itulah saat maksud saya, apakah ya. ada instruksionalnya di sini dibatasi anak-anak memilih atau memang dibebaskan Pak Edi? Ya, kayaknya seperti itu Pak Amir dibebaskan. Makanya sebenarnya Dibebaskan. saya ya cenderung. Nah, tadi sempat saya karena ini saya pindahkan dari apa namanya dari sumbernya dari web. Di situ sebenarnya dikatakan Pak Amir, bahwa kecenderungan anak-anak itu sebenarnya walaupun dia misalnya punya gaya belajar yang menonjol, tapi tetap saja dia punya kecenderungan untuk belajar dengan gaya lain, Pak Amir. Ya, seperti itu. Jadi ya, mungkin dia anak itu misalnya visual, tapi dominannya di apa namanya anak itu dominan di visual, tapi ya dia punya kecenderungan belajar juga bisa kinestik. Ya. Cuman ada yang dominan. Oke, kalau dihubungkan lagi Pak dengan teknik Google Form-nya, pilihan apa? Teknik kuesioner apa yang bagus? Kalau yang ini Pak, Eh, boleh saya tambahkan di bawah langsung, Sob. Ya, jadi kalau ini misalnya saya tambahkan lagi email seperti ini kotak centang iya, bisa Pak, kotak kata aja. centang. Ya, kemudian kita copy paste misalnya Pak Mir. Ini Iya, kotak depan, copy paste. Kita lihat Ctrl C. berarti kalau ini Pak, kotak cinta nanti di jawabannya Seperti ini di Pak. yang spreadsheet-nya itu butuh lagi formula Pak Di. Eh, Sepertinya Pak. Nanti kita tinggal kalau ini kan nanti hasilnya bisa kita gunakan conif. Tapi ini di sini tidak dijelaskan skalanya Pak Amir, tidak ada skala. Iya. Ya, jadi kalau saya cenderung masih mengerjakan manual Pak. Jadi nanti setelah misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ini kan sampai di sini visual. Nah, nanti kemudian kita pisahkan kolom. Ya, sama seperti tadi. Kemudian untuk auditory kita pisahkan lagi kolom, Pak. Ya, kolomnya. Supaya kita tambahkan jarak seperti ini. Ya. Tadi kan ini tidak ada, Pak ya. Nah, dibuatkan ini. Kemudian dihitung ya berapa yang terchecklist. Ya. Iya. Karena kayak sepertinya tidak bisa diolah dengan rumus, Pak. Nah, Manual. manual, Pak. Betul. Iya. Iya. Iya, oke Baik, Pak. Bapak. Kasih. Ya, makasih Pak Amin. Bapak Ibu, kita lanjut untuk formatif ya. Ini saya kembali ke Google Drive Bapak Ibu. Oh ya, tadi ini saya rename dulu. Ya. Ups. Ya. Atau saya kasih nama di sini aja boleh, Pak. Ya, assessment diagnostic. Iya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu kita buat lagi ya, yang baru dengan nama ya, ya, assessment sorry, formatif atau formatif aja Bapak. Assessment formatif ya. Nah, ini Bapak Ibu dengan cara yang sama seperti tadi. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan tema, silahkan header ya. Ups. Ya, pilih gambar.
Langsung saja misalnya saya pilih ini ya, Pak. Ya. Nah, Oops. Ya. Nah, ya, jadi pertama kita tambahkan dulu Bapak Ibu misalnya identitas ya. Ya, sama seperti tadi nama. Ya, nama itu wajib diisi, jawaban singkat. Ya. Kemudian kelas. Kemudian NIS. Ya. Nah, untuk kelas ya, kita pakai drop down pilihannya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal daftarkan kelas-kelasnya. Kelas Bapak Ibu yang ampuh. Misalnya 10 APH 1 ya 10 ya 11 APH. Ya, 12 APH. Ya. Ini Bapak Ibu. Atau saya seragamkan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu break halaman ya. Ini saya hapus. Oh, sorry. Iya. Kemudian saya break halaman. Iya. Ya. Bapak Ibu misalnya tulis soal. Nah, Bapak Ibu, nah kita akan memindahkan soal yang Bapak Ibu sudah, maaf, maksud saya sudah share ke Bapak Ibu melalui Bu Kasma ya. Ya, soalnya itu sebentar Bapak Ibu saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di nanti variasi soal ya. Kalau di apa namanya? Kalau di mengacu pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu atau mengacu pada AKM asesmen kompetensi minimal yang dilakukan tiap tahun itu siswa kita itu sebenarnya mengerjakan soal-soal yang bervariasi. Misalnya nanti Bapak Ibu membuat multiple choice. Kemudian Bapak Ibu nanti juga membuat multiple choice yang jawabannya boleh lebih dari satu. Kemudian ada isian singkat atau short fill. Kemudian ada pair. Nah, kalau kita apa namanya yang lebih kita kenal ya dengan nama menjodohkan. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana memindahkan soal-soal ini ke dalam Google Form. Baik Bapak Ibu, kita mulai soal pertama. Ya, nah jadi dari soal ini ada 3 elemen, 3 bagian. Jadi pertama petunjuk, kemudian kedua soalnya itu sendiri, kemudian opsinya. Ya, jadi kita ambil ini kita copy paste ya petunjuk dan soalnya. Untuk lebih memudahkan nanti opsinya Bapak Ibu, ini numbernya kita hilangkan. Ya. Oh, tidak nampak dulu. Ya. Ini numbernya kita hilangkan seperti ini. Ya, nanti tinggal copy paste. Ya, ini saya copy dulu. Ya. Kemudian saya pindahkan ke Google Form. Ya. Tambah soal. Saya paste. Ya, tentu opsinya adalah pilihan ganda. Ya.
Kemudian tadi kita sudah hilangkan bullet numberingnya. Jadi untuk memudahkan pekerjaan Bapak Ibu, ya tidak copy satu-satu, Bapak Ibu bisa lakukan menghilangkan bullet numberingnya dulu. Kemudian Bapak Ibu langsung paste di sini. Nah, tadi jawabannya adalah B. Ya, nice to meet you. Nanti Bapak Ibu sama dengan yang tadi. Ini menghalangi. Ini wajib diisi. Kemudian, oh ya Bapak Ibu, opsi setelan itu ini kita jadikan sebagai kuis, diaktifkan ya. Ya. Nah, supaya nanti kita bisa menambahkan kunci jawaban. Ya, jadi saya ulangi. Ya, jadi jadikan ini sebagai kuis kita ini. Kita centang, nanti pengaturan berikutnya kita bahas lagi setelah soal selesai Bapak Ibu. Ya, kembali ke pertanyaan. Iya. Ya, jawabannya adalah ya, jadi kita tetapkan kunci jawabannya. Jawabannya ini ya. Kemudian selesai. Nah, untuk poinnya Bapak Ibu bisa melakukan skala ya. Bapak Ibu di sini sisipkan ya poinnya, kunci jawaban, poinnya di sini misalnya kalau kita menggunakan skala 1, Bapak Ibu tulis 1 ya. Rentang 1 sampai 10. Kalau Bapak Ibu menggunakan rentang 10 sampai 100, maka di sini ditulis 10. Ya, jadi Bapak Ibu menetapkan rentangnya itu ya. Kalau biasanya saya pakai rentang 10 sampai 100 Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu ya, kita klik tombol selesai. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke nomor berikutnya. Ya, Win. Iya. Apa perbedaannya kalau itu baletnya tidak dihilangkan? Kan otomatis ada di situ pilih multiple choice-nya ABCD. Oh, ini nanti bisa dijawab opsinya, Pak. Bisa diacak maksud saya. Opsinya bisa diacak, Pak. Sekarang jelok menonton kan? Oh, kegunaannya itu. Ya. Di sini kan Pak tidak di ya. Kemudian kalau misalnya saya Pak copy pastenya itu tidak satu-satu Pak, tapi sekaligus. Halo? Ya. Ya. Apa perbedaannya kalau tadi ada ABCD-nya ya? Ini kalau saya copy, ya saya harus copy satu-satu Pak. Ini copy satu-satu Pak. Nah, kemudian yang kedua, kalau muncul di soal, nah itu kan opsinya bisa diacak Pak. Nah nanti kalau muncul di soal dan tidak dihilangkan, nanti akan muncul di situ A, misalnya how are you, walaupun dia berada di opsi D, misalnya posisinya di opsi D, tapi nanti tertulis di sini A. Oke. Seperti itu Pak. Nah, kemudian saya pindah ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ya, saya tambahkan. Ya, copy paste lagi. Ya. Nah, seperti ini Pak Bu. Kalau saya tidak hilangkan maka ya nanti kalau soalnya teracak ya opsi A-nya muncul tapi ternyata ditampilkan di C misalnya Pak. Ini saya hapus saja. Ya. Apa Bang?
Untuk soal pilihan ganda, saya batasi sampai 3 nomor saja Bapak Ibu. Ya. Ini adalah 5 nomor. Ya. Saya buka dulu. Ops, sini saya lupa naruh kunci jawabannya. Kunci jawabannya misalnya nomor 2 tadi jawabannya Mi. Ya. Setelah memilih opsi kunci jawaban, jangan lupa skornya 10. Ya. Selesai. Yang ketiga, kunci jawabannya. Oh, ini opsinya belum saya ubah Bapak Ibu ya. Ops. Saya belum memindahkan opsi jawaban. Ya. Tidak ada. Ya. I would like to introduce myself. Sebentar Bapak Ibu, saya harus colok cas dulu Pak. Nah, ini selesai Bapak Ibu untuk soal pilihan ganda. Ya, nah kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Jangan lupa wajib diisi di centang kunci jawabannya. Misalnya introduce myself, kemudian poinnya adalah 10. Ya, selesai. Nah, kita pindah ke soal berikutnya. Ini saya lampaui Bu, Bapak Ibu. Nah, ini kita multiple choice yang jawabannya bisa lebih dari 1. Ini saya copy. Kemudian kita tambahkan. Nah, yang kita pilih di sini adalah kotak centang Bapak Ibu. Nah, kotak centang. Saya paste soalnya. Kemudian di paste. Kemudian kunci jawabannya jangan lupa. Ya. I, kata ganti orang pertama. Kemudian me. Kemudian us. Ya. Kemudian poinnya adalah misalnya Bapak Ibu kan ada 3 soal di sini. Kemudian apakah misalnya Bapak Ibu mau menulis 30 boleh, atau apakah misalnya Bapak Ibu nanti melakukan perskoran 20 atau tetap di 10. Ya, silahkan tergantung bobotnya masing-masing Bapak Ibu. Nah, dalam contoh di bawah ini ya saya dalam contoh berikut saya misalnya menulis 30. Nah, cuman Bapak Ibu, kelemahan dari apa namanya soal dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, kalau misalnya siswa kita benar menjawabnya, misalnya benar memilihnya I, me, dan us ini, maka dia akan dapat poin 30. Nah, tapi kalau dia misalnya memilih I, ya, kemudian memilih they, kemudian me, kemudian dia dalam apa pilihannya memuat satu pilihan yang salah,
ya maka skornya adalah 0. Ya, skor yang dihasilkan adalah 0. Nah, itu kelemahan kalau menggunakan variasi soal seperti ini. Ya, tadi saya coba simulasi. Nah, taruhlah nanti misalnya siswa kita memilih 2 pilihan jawaban, A dengan D. Nah, nanti di hasilnya dia akan mendapat nilai 0. Ya. Atau dia memilih misalnya D, Mi, As. Ya. Nah, maka nanti jawabannya hasilnya skornya tetap dapat 0. Karena dia memilih jawaban yang salah. Nah, mengikutkan jawaban yang salah. Maksud saya. Jadi kalau misalnya mau siswa memilihnya betul-betul memilih jawaban yang benar, ya tidak memilih jawaban D misalnya, ya A, Mi, As ini, ya maka dia dapat skor 30. Ya. Dan itu sistem yang kelola itu Pak Wain? Ya, betul Pak. Karena kalau Allah jawabnya A, itu kan benar. Benar Pak. Tapi hanya memilih 1 Pak. Nah, Ya. yang kita tetapkan di sini kunci jawabannya adalah 3 Pak. Nah, Ya, tapi dia berapa dia peroleh? Ya tergantung dari sini Pak. Kalau misalnya kita tetapkan 30, maka ya skornya nanti 30. Enggak, maksud saya kalau hanya dia pilih A, berapa dia peroleh simulasi itu? Tidak ada Pak, 0 Pak. Iya. Nah, itu kelemahan dari ini Pak. Seharusnya kan ya. Ya. Ya, jadi kalau mau ya itu by sistem Pak. Oke. Nah, selesai, kemudian kita lanjutkan ke variasi soal berikutnya. Nah, who is alpha on the... Nah, ini menyertakan gambar Pak. Ya. Ya, jadi pertanyaan, kemudian menjawab berdasarkan percakapan yang ada. Kemudian di sini ada jawabannya, kelas leader misalnya Pak. Ya. Nah, ini saya copy. Ya. Saya tambahkan dulu Pak. Kemudian barnya saya taruh di ya. Nah, nanti who is alpha on the dialog below. Pertanyaan seperti itu. Ya, nanti anak itu akan mencari sesuai dengan situasi situasi dialog di gambar yang ditampilkan di gambar. Kemudian opsinya kita ganti dengan isian singkat, jawaban singkat. Ya. Nah, kemudian kunci jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu, alfa itu adalah ketua kelas, ya. Nah, jadi jawaban ya, kita tulis misalnya kelas leader, ya. Nah, kemudian tandai semua jawaban yang benar. Atau tambahkan dulu jawaban yang benar semua Pak. Nah, saya perlu jelaskan kalau sistem di Google Form itu mengenal case sensitif. Nah, jadi kalau jawaban nanti siswa menulis kelas leader itu beda lagi dengan kalau dia menjawab kelas leader. Iya. Nah, nanti kalau siswa kita menambahkan misalnya menulis jawabannya adalah kelas leader, nah itu benar. Nah, kelas leader juga benar, tapi nanti kalau misalnya di jawabannya siswa hanya menulis kelas, misalnya siswa menulis kelas leader di mana CL-nya besar, maka jawabannya dianggap salah karena tidak didaftarkan di sini. Jadi kita harus mendaftarkan semua jawaban yang kita anggap benar dulu, Pak. Ya, jadi misalnya kelas leader. Nah, ini kan beda, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya siswa kita menulis seperti ini, maka nanti dia jawabannya benar. Kalau ditulis seperti ini, nah, jawabannya juga benar karena kita sertakan.
Maksudnya itu hanya huruf small dengan kapital. Ya, betul Pak. Nah, kadang kan siswa kita mengetik itu misalnya huruf besar, C-nya huruf besar, L-nya huruf besar juga, atau kadang dia menulis kombinasi seperti ini Pak. Iya. Class leader. Jadi kita daftarkan dulu semua kombinasi jawaban yang benar. Iya. Ya. Ya, nanti sehingga makanya disarankan kalau short, namanya juga short field Pak ya. Kalau short field itu ya disarankan untuk apa namanya membuat soal dengan jawaban yang pendek, betul-betul pendek Pak. Ya, seandainya bisa satu kata ya satu kata saja. Ya. Kalau misalnya ada siswa kita yang pintar misalnya Pak menulis the class leader. Ya, ini kan juga benar Pak ya. 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 Tapi kombinasi yang lain ya, Ya. bisa saja Dia menulis siswa kita Alpha is the class leader. ya the class leader. Ya, atau misalnya ya seperti Pak Bur sebutkan Alpha is the class leader. okay. Ya. Nah, ini banyak kombinasi lagi Pak. Ya. Alpha ya. Jadi ya, Laki-laki atau perempuan itu? Dibacaan. ini Bapak mau bahas tambah masalah lagi Pak. Nah, maksudnya kan berarti kita tulis si kalau dia perempuan. Ya, kalau si ya berarti nah itu dia Pak. Kalau nanti misalnya tiba-tiba apa namanya yang bersangkutan menjawab si Kemungkinan jawaban kita antisipasi. ya betul Pak. Oke. Karena kalau tidak nanti disalahkan oleh sistem. Padahal jawaban Iya. jawaban anak kita itu benar Pak. Ya. Tidak ada pilihan di belakangnya di situ 1/2. Misalnya hanya dapat 5. Oh, tidak ada Pak. Oke, Ya. sama semua. Iya, sama Pak. Nah, misalnya kita beri bobot 20 untuk pertanyaan ini. Ya. Ini saya lanjutkan dulu Pak. The class. Si is ya Pak ya? Si is ya. The class leader. Ya. Ini kelemahan ya. Ya, selesai Pak. Iya. Nah, tambah lagi satu soal Pak dengan variasi soal yang lain. Nah, ini menjodohkan. Ya. Iya. Kalau menjodohkan, maka pilihan elemennya itu ya ini Pak. Isi pilihan ganda. Yang tadi kita ini Pak. Yang kita pakai untuk gaya belajar, asesmen gaya belajar anak tadi. Iya. Nah, pasangkanlah elemen baris kolom berikut. Nah, di sini Makassar, Medan, Bandung kita tulis di sebelah kiri. Medan dan ya. Nah, untuk di sebelah kanan ya. Sulawesi. Ini kita bisa tulis acak, Pak. Ya. Ya. Java. South Sulawesi. Ya. Nah, nanti anak-anak kita akan melakukan pairing ya antara baris dan kolom ya memasangkan ya. Nah, jadi kunci jawabannya ya Makassar berarti South Sulawesi. Nah, kita skor misalnya 10. Nah, ini beda dengan yang soal sebelumnya, Pak. Nah, kalau ini ya tidak bisa dilakukan seperti ini, Pak. Ya. Nah, Medan itu berarti North Sumatera. Ya, North Sumatera berarti ya poinnya kita kasih 10. Bandung West Java ya kita kasih poin 10. Ya.
Jadi untuk soal ini ya kalau siswa menjawab semua benar berarti skornya nanti 30, Pak. Ya, selesai. Ya, ini diaktifkan. Ya. Kalau mengacu di AMKM, Pak, semua soal itu diaktifkan. Iya, toggle apa namanya? Toggle wajib diisi diaktifkan. Iya. Nah, saya kira semua variasi soal kita sudah masukkan Bapak Ibu. Nah, nanti ya kita pindah ke setelan ya. Rilis nilai apakah mau merilis nilai kalau formatif ya Bapak Ibu sebaiknya saya sarankan untuk mengaktifkan apa namanya rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman. Nanti misalnya ada opsi lagi kalau mau mengaktifkan responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar ya, atau hanya jawaban yang benar saja ya ini diaktifkan Bapak Ibu. Ya, jawaban yang benar diaktifkan. Kemudian nilai poin, responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawaban ini diaktifkan juga. Nah, ini dikosongkan saja. Ya. Nah, hanya seperti itu Bapak Ibu yang apa namanya yang kita lakukan untuk setelan. Nah, kemudian kita pratinjau. Ya. Ya, jadi tulis misalnya Bapak Burhan. Ya, nanti setelah menulis identitas, ya siswa kita akan pindah otomatis ke pertanyaan berikutnya. Ya. Oh, ini ada toggle yang wajib diisinya, kelupaan Bapak Ibu. Ya. Ya. Ini misalnya congratulations. Hi, nice to meet you. Let me introduce myself. Ya. Introduce myself. Di sini jawabannya benar adalah I, me, dan us. Ya. Di sini kelas leader saya tulis. Ya. Nah, tadi kita sudah tambahkan jawaban yang benar adalah kelas leader Bapak Ibu. Ya. Kemudian Makassar itu South Sulawesi, Medan, North Sumatera, kemudian Bandung, West Java. Ya. Kemudian kita kirim. Ya. Kemudian nanti skornya bisa kita lihat. Ya. Karena kita mengaktifkan. Ya. Nah, ini dapat 10/10. Nah, ini jawaban kalau jawaban semua benar berarti 110 dari 110 poin. Iya. Iya, ini semua ini dapat skor 10/10. Ini juga 10/10, 10/10. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan beberapa jenis contoh Google Formulir, mulai dari model skala, ada dilanjutkan dengan subformatif, kemudian ada beberapa variasi pembuatan soal melalui Google Form. Nah, sekarang diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau masih ada sesuatu hal terkait dengan Google Form, disilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ataukah ada yang mau berbagi screen? Ya, supaya Bapak pemateri bisa melihat pembuatan soal yang Bapak Ibu telah kerjakan. Ini kita masih ada waktu 8 menit. Iya. Kalau masih ada waktu, Bapak Ibu, saya mau selesaikan sampai sumatif. Iya,
Ya diselesaikan Pak ini karena sisa waktu yang tersisa 8 menit. Ya. Oops. Ini. Baik Bapak Ibu, ini saya copy dulu. So, saya tulis assessment. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saya duplikasi saja ya. Saya buat apa namanya? Saya gandakan, saya buat salinan. Ya, untuk menghemat waktu. Kemudian salinan ini saya modifikasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, sedikit yang saya mau ubah untuk asesmen formatif. Kalau formatif itu ya kita istilahnya biasanya masih memberi apa namanya kesempatan atau keleluasan kepada siswa-siswa kita untuk bekerja ya dalam kondisi yang ini dalam arti formatif itu ya sifatnya apa ya lebih rileks ya lebih santai dibandingkan dengan asesmen sumatif. Nah, jadi kalau asesmen sumatif itu biasanya di sekolah itu dilakukan dengan serius misalnya Bapak Ibu. Nah, andai misalnya di sekolah kita diberi apa namanya diberi tugas untuk menyiapkan soal sumatif ya dengan menggunakan Google Form. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk membuat asesmen sumatif? Dalam contoh kasus ini saya menggunakan soal yang tadi Bapak Ibu ya. Nanti tinggal saya permak saja. Ya. Misalnya di nama ini kita gunakan username ya username kemudian di NIS nanti kita gunakan password ya jadi kalau apa sih namanya Pak istilahnya ya ala-ala ini Pak ala-ala ANBK Pak ya masukkan username dan password nantinya ya nah di opsi username ya kita gunakan jawaban singkat sudah benar. Kemudian ini tidak menggunakan jawaban kunci ya. Ya. Apa namanya? Poinnya 0 ya. Nah, di bagian validasi ya, di bagian toggle ini kita tambahkan validasi. Ya. Nah, validasinya kita pilih regular expression ya. Kemudian kita pilih kecocokan. Nah, polanya kita masukkan, kemudian teks kesalahan khusus. Nah, sekarang mari kita buat polanya. Ya, jadi polanya seperti ini Bapak Ibu, saya sudah siapkan ya. Nah, ini pesertanya keluarga, mulai dari bapaknya, ibunya sampai anak-anaknya. Ya. Jadi cara membuatnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi kita siapkan nama. Kemudian kita tambahkan kolom namanya username edit. Kita buat seperti ini sama dengan kemudian kita ambil datanya di username ya. Kemudian kita buat lagi sama dengan ini kita sertakan ya. Kemudian tambah dan ya. Dan itu artinya menyertakan ya. Kemudian tanda petik. Kemudian ini apa namanya Pak Bu? Kemudian tanda petik balas tanda petik
Nah, ini nanti fungsinya sebagai pemisah. Kemudian tambahkan lagi dan. Kemudian sertakan kolom ini. Ya, kolom berikutnya. Kemudian enter. Nah, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kalau mau ditulis manual bisa Bapak Ibu, ya cuma ya apa namanya butuh waktu lama kalau kita tulis manual. Ini tinggal kita tarik Bapak Ibu, nanti hasilnya seperti ini. Ya, apa fungsinya? Ya, nanti kalau misalnya kita memasukkan username Wiwin misalnya Bapak Ibu, ya nanti pencariannya adalah Wiwin saja. Ya, kalau misal kita masukkan yang kedua, kita tulis misalnya username-nya Lisa, maka dia akan apa namanya cocokkan dengan data yang ada di sebelah kanannya. Kalau kita masukkan Mitra, berarti dia akan mencocokkan dengan data sebelumnya, dua data sebelumnya, kemudian data berikutnya. Begitu seterusnya sampai di bawah. Nah, yang di bawah ini kita copy, kemudian saya paste, ya value. Ya, ini bukan rumus, ya. Kalau ini rumus, kalau ini value. Kemudian saya ambil datanya, Ctrl A, Ctrl C, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian tes khusus, ya. Misalnya kalau ada kesalahan, Bapak Ibu memasukkan nantinya siswa Bapak memasukkan nama yang tidak terdaftar di situ, maka teks kesalahan khususnya atau teks pesannya bisa kita tulis username tidak terdaftar. Silahkan masukkan username yang benar. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini regular, namanya regular expression. Iya. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan itu. Maaf, password saya pindahkan ke atas dulu. Ya. Ya. Kita aktifkan validasinya. Ya. Kita pilih regular expression. Kita pilih kecokan. Ya, polanya sama dengan yang tadi. Misalnya kita tulis password, kita siapkan 101 sampai password terakhir 1009. Ya. Nah, ini jadi rumusnya sama dengan ini, kemudian sama dengan, kemudian kita pilih data yang pertama, kemudian sertakan dengan ya karakter dan ya pembatasnya, pemisahnya disertakan, kemudian sertakan juga data berikutnya. Data berikutnya itu 1002. Enter. Ya, hasilnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal share ke bawah, tarik ke bawah. Ya, kemudian kita ambil atau copy paste yang terakhir ini. Value. Ya. Kemudian kita ambil datanya. Ya. C. Ctrl P. Sama dengan yang kita tulis di atas. Ya. Password tidak atau password tidak benar, password Anda salah ya. Silahkan masukkan password dengan benar. Atau ulangi masukkan password. Nah, seperti itu Bapak. Ya. Ini tidak di poin Bapak Ibu ya. Kalau kelas ini tidak usah melakukan validasi untuk kelas ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, alangkah bagusnya kalau setiap soal ini kita
apa namanya, kita tampilkan per halaman. Ya, jadi contoh ya, contoh kasus ya. Ini kita break halamannya. Kemudian kita tulis soal pertama. Ya, nanti dia akan break tampilkan soal pertama halaman ini. Ya. Kemudian untuk soal kedua kita tambahkan, kita pisahkan dulu. Kemudian kita tulis lagi soal 2 ya, soal 2 untuk yang ini. Soal kedua. Jadi nanti dia akan tampilkan per halaman Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk berikutnya ya. Soal ketiga kita break lagi. Kita tulis soal 3. Ya. Dengan cara yang sama kita break. Tulis keempat. Ya. Sampai di situ saja Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti jadi soal itu akan ditampilkan per halaman. Ya. Nah, nanti diperhatiin jauhnya. Untuk sebelum di sharing Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya pengetesan dulu ya. Dengan klik perhatiin jauh. Nanti misalnya kalau Bapak Ibu menulis 1200. Oops. Kosong. Ini ekspresinya tidak berfungsi Bapak Ibu. Ada kesalahan. Oh, username misalnya begini. Ya. Nah, kalau misalnya saya memasukkan nama misalnya Ambo. Nah, Ambo itu kan tidak ada di list tadi. Ya. Jadi muncul pesan username tidak terdaftar. Silakan masukkan username yang benar. Ya, yang terdaftar tadi itu misalnya tadi ada Lisa. Nah, kalau kita memasukkan username yang benar, maka pesan tampilan yang tadi itu tidak pesan tadi itu tidak ditampilkan Bapak Ibu. Kemudian kalau kita masukkan password yang benar, ya. Nah, nanti tinggal melanjutkan memilih kelas. Tapi kalau kita misalkan masukkan password yang salah, kita lihat hasilnya, ya, password ditampilkan di sini, password Anda salah. Silakan masukkan password yang benar. Misalnya password yang benar tadi itu untuk Lisa, passwordnya adalah 1002. Ya, kelasnya misalnya pilih 10 APH 1, 10 APH. Nah, nanti kalau sudah memasukkan identitas, ya, tinggal klik berikutnya. Ini ada yang lupa dihapus. Ya, kita masuk ke soal pertama. Ya, jadi soal itu ditampilkan per halaman. Nah, kalau kita lakukan break per soal, nah, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, misalnya kita pilih Hi, nice to meet you. Kemudian berikutnya, ya, soal kedua. Ya. Soal ketiga. Dan seterusnya. Ya, sampai ini saya tidak break tadi Bapak Ibu. Ya, saya hanya mencontohkan halaman yang apa namanya yang tidak di break itu sebanyak 3 soal. Sisanya ya kita jawab saja seperti biasa. Ya. Iya. Kemudian kirim. Iya. Lihat skor. Iya. Hasilnya 110 per 110. Oke, Bapak Ibu, saya kira sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, insya Allah, ya, kalau masih ada waktu, insya Allah bisa saya jawab, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Kasma, silahkan Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Wi. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Takim terkait dengan optimalisasi
realisasi Google Form untuk asesmen guru. Tentunya banyak hal yang kita dapatkan pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa dilanjutkan di grup chat WA. Dan kami harapkan untuk tidak keluar dulu dari grup sampai sertifikatnya keluar. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang sudah di-share ke grup chat Zoom. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak pemateri yang kami hormati, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri hebat kita, Bapak Muhammad Takdir Makurada Eskom MM. Terima kasih Pak atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai penanggung jawab di sekolah. Jadi dua pemateri hebat kita, Bapak Dr. Burhanuddin SPD, MSc MPD, Bapak Muhammad Takim M, Eskom MM yang telah membersamai kita 3 malam hari ini. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah menjadi amal jariah bagi Bapak atas ilmu yang telah berbagi kepada kami. Begitupun kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru hebat sekalian, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah sertifikatnya akan kami kirim di grup WA atau email jika telah memenuhi syarat. Ya, demikian kami tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Bagaimana Pak Wing? Tugas? Apakah ada tugas yang perlu? Kalau tugas saya kembalikan ke MGMP-nya, Bu. Oh iya. Ya, Oke. ada penyampaian. Iya Pak Bu. Ya, jadi apa yang disampaikan pada malam hari ini itu dibuat tugasnya di assessment. Ada kan page assessment di situ. Ya. Ya. Jadi di page assessment itu dibuat. Kan sudah ada profil, sudah ada perangkat pembelajaran, ada bahan ajar, ada assessment. Di assessment dibuat itu Google Form-nya. Ada Google Form untuk tadi ada pilihan ganda, ada beberapa tadi itu, ada juga essay, bukan singkat. Nah, tapi yang dibutuhkan, misalkan sudah ada satu jenis Google Form yang terisi, itu sudah dianggap bisa. Iya. Link tugasnya masih tetap sama Pak Bu ya? Yang Ya. sudah di-share di grup. Iya, di grup dapat di link itu tugasnya. Ada kan linknya saya sudah bagikan. Iya Pak. Saya tunjukkan bahwa tugasnya yang dijelaskan oleh Pak Wiwin di sini. Di assessment. Ini assessment. Apa sudah lihat? Ya. Ya, ini di sini. Ini yang muncul soal Pak ini. Yang skala tadi. Ini seperti ini. Jadi assessment di sini nanti dimunculkan. Tidak muncul Pak Bur. Ya? Tidak muncul. Tidak muncul? Iya, yang muncul ini skala visual tipe AU. Oh, tunggu.
Ada tadi menit. Ya, sudah muncul. Sudah muncul. Yang muncul question 5. What is Rian? Apa itu? Ya, sudah muncul. Ya, soal latihan. Oke, Pak, sudah. Oke. Jadi ini di sini dibuat di dalam assessment itu dibuat Google Form-nya. Tapi caranya tadi sama, Pak ya? Nah, kan tadi itu di new folder. Jadi masuk di Iya. ya. Oh Jadi iya. masuk di Google di Google Drive-nya. Google Drive. Ya, jadi masuk di sini, klik titik 9, masuk di Drive. Ya, masuk di Drive, kemudian folder, kemudian assessment. Di dalamnya ini, di dalam assessment tadi, di mana misalnya di ini assessment, Google Form, ini dibuat Google Form-nya. Nah, sini. Ini yang tadi. Ada kan tadi jenis-jenisnya itu. Iya, Pak. Ya. Ya, jadi silakan teman-teman ditambahkan di Google Site. Ya. Dibuatkan assessment tersendiri. Kemudian dikirim ke link yang sudah Pak Bur share di grup. Ya. Ini yang sudah masuk sekarang. Kan 3 asesmen, dibuat semua itu? Biar satu saja. Oh, satu sebagai contoh. Ya. 3 juga tidak apa-apa, bisa. Kenapa ini? Ya. Ada bermasalah. Oke. Sudah, Pak ya? Iya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu selama 3 malam dalam workshop pengembangan situs mandiri untuk tugas guru, dan terkhusus kepada Bapak materi kita, Bapak Dr. Burhanuddin, SPD, MSc, MPD, dan Bapak Muhammad Takim, MScom, MM. Terima kasih Pak atas ilmunya dan telah berbagi praktik baik kepada kami. Insya Allah akan menjadi amal jariah. Begitupun kepada Bapak Ibu, baik dari teman-teman MGMP maupun Bapak Ibu yang dari luar Mapel Bahasa Inggris. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.